Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai. Perhatikan peta di bawah ini. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sumber sejarah. Sumber primer sejarah Kerajaan Kutai adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman. Penemuan batu bertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Sedangkan tahap kedua, 3 prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian, yakni pada tahun 1940. Semua prasasti ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Selain sumber prasasti Yupa, terdapat kitab surat silsilah raja dalam negeri Kertanegara dengan naskah bertuliskan Arab Melayu. Penamaan Kerajaan Kutai. Nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaannya dengan Kutai. Raja-raja Kutai. Hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang di prasasti Yupa beraksara Pallawa dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara beraksara Arab Melayu. Yang pertama, Maharaja Kudungga. Nama Maharaja Kudungga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya, kedudukan Kudungga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia, kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja, dan dilakukan secara turun-temurun. Nama Maharaja Kudungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Maharaja Aswawarman atau anak Kudungga. Nama Maharaja Aswawarman diyakini telah terpengaruh oleh budaya Hindu. Berdasarkan fakta, kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta yang biasanya digunakan untuk menyebut nama orang atau penduduk India Selatan. Maharaja Mulawarman, anak Aswawarman. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman
sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kudungga sendiri diduga belum menganut agama Hindu. Isi prasasti Yupa. Secara garis besar, isi ketujuh prasasti Yupa yang dituliskan dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang diketemukan di Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Mulawarman adalah: 1. Sebagian besar berisi tentang silsilah raja yang memerintah Kerajaan Kutai. 2. Letak Kerajaan Kutai yang berada di hilir Sungai Muarakaman, Kalimantan Timur, tetapi tidak dituliskan kapan Kerajaan Kutai berdiri. 3. Pada masa pemerintahan Aswawarman, agama Hindu mulai menyebar di Kerajaan Kutai. Aswawarman disebut sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai Martadipurna dan memperoleh gelar Wangsakerta. 4. Wilayah Kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. 5. Menggambarkan kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai yang aman dan sejahtera. 6. Tentang kebaikan Raja Mulawarman yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. 7. Menyebutkan tempat suci dalam agama Hindu, yaitu Waprakeswara. Kegiatan ekonomi masyarakat Kutai. Berdasarkan 7 buah yupa tersebut, bisa diketahui bahwa ketika Raja Mulawarman menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Kutai adalah peternakan. Di samping peternakan, masyarakat Kutai juga melakukan kegiatan pertanian. Melihat letak Kerajaan Kutai yang berada di tepi sungai, sangat mendukung untuk pertanian. Selain itu, masyarakat Kutai juga melakukan perdagangan. Perhatikan peta berikut. Kutai juga melakukan perdagangan. Hal ini diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar. Jalur perdagangan internasional India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Latihan mandiri. Setelah kamu memahami materi di atas, 1. Jelaskan arti penting dari penemuan 7 buah yupa di Kalimantan Timur bagi perkembangan sejarah bangsa Indonesia. 2. Carikan bukti bahwa nama Raja Kudungga adalah penamaan asli Indonesia. 3. Adakah hubungan antara Kerajaan Kutai dengan pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Republik Indonesia di masa mendatang? Berikan alasannya. Selamat mengerjakan. Pembiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab
merupakan langkah awal untuk tindak anti korupsi.